Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra dengan NIM 2010417125 dari kelas A1 Manajemen, mata kuliah e-marketing, mahasiswa semester 6. Baik, dalam video ini kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah e-marketing. Nomor 1 atau bagian A, alasan utama orang melakukan aktivitas online ialah yang pertama visiting atau search. Calon pembeli mengakses situs e-commerce. Kunjungannya ini dilakukan setelah mengidentifikasi kebutuhan yang ingin dibeli. Namun ada juga pula yang hanya sekedar ingin meluangkan waktunya untuk melihat-lihat produk, jasa atau promo yang ditawarkan pihak e-commerce. Yang kedua, browsing. Setelah seorang melakukan kunjungan atau pencarian dan penemuan produk atau jasa yang cocok baginya, ia kemudian akan melakukan pembelian. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pembelian seorang di situs e-commerce. Pertama, seorang melakukan pembelian karena memang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Kedua, seorang melakukan pembelian karena tertarik dengan promo yang ditawarkan pada layanan e-commerce tersebut. Ketiga, multi channel shopping adalah fitur yang disediakan oleh situs e-commerce dalam bentuk penyediaan berbagai macam jalur atau cara pembelian bagi konsumennya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai belanja konsumennya yang akan membeli bisa membeli produk dengan cara yang disenanginya. Sebagai contoh yaitu pada e-commerce Selestok, konsumen Selestok bisa melakukan pembelian tidak hanya melalui website, tetapi bisa juga melalui aplikasi di smartphone, WhatsApp, Line, chat Facebook, dan Instagram. Yang B, di era digital seperti saat ini, pemasaran online memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan brand awareness sekalipun penjualan. Manfaat yang didapatkan oleh pemasar saat adanya aktivitas online yang dilakukan konsumen. 1. Lebih hemat biaya. Keuntungan pemasaran online selanjutnya bagi brand yakni lebih hemat biaya dibandingkan jenis pemasaran lainnya. Semua jenis bisnis, baik itu skala kecil maupun skala besar, bisa menggunakan pemasaran secara online untuk mengoptimalkan operasinya. Jenis pemasaran ini dinilai lebih hemat biaya karena banyak platform yang bisa digunakan untuk iklan secara gratis. Kedua, jangkauan pelanggan dengan lebih luas. Dengan pemasaran online, kita dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan, baik itu dalam negeri maupun secara global. Sebab ada banyak orang di seluruh dunia yang menggunakan platform serupa, terutama media sosial, sehingga jangkauan brand pun bisa lebih luas hingga luar negeri. Ketiga, tidak terkait dengan Google, geografi dan waktu. Konten pemasaran yang kamu bagikan secara online tidak akan terikat dengan geografi dan waktu. Kamu pun bisa menjangkau lebih banyak orang dengan pemasaran online ini karena tidak terbatas geografi, baik dari dalam negeri hingga luar negeri. Pemasaran jenis ini juga tidak akan terikat dengan zona waktu. Siapa saja di belahan dunia manapun bisa mengakses konten pemasaran brand yang kamu selagi ada jaringan internet. Yang keempat, menargetkan calon pelanggan dengan efektif. Dengan digital marketing, kamu juga dapat menargetkan calon pelanggan secara lebih efektif. Pasalnya, kamu bisa mendapatkan wawasan pelanggan secara lebih mendalam. Jadi, penyusunan strategi pemasaran dapat lebih sesuai dengan target pasar dari brand kamu. Perolehan wawasan pelanggan ini bisa kamu lakukan dalam berbagai cara, misalnya dengan melihat daftar transaksi di toko online. Yang kelima, hasilnya dapat diukur. Menerapkan pemasaran online juga dapat meningkatkan penjualan, akan membantu kamu dalam mengatur hasilnya. Sebab ada berbagai tools yang bisa kamu gunakan untuk menganalisis efektivitas pemasaran secara online. Yang keenam, meningkatkan angka penjualan. Dengan jangkauan pasar yang sangat luas, maka potensi kamu mendapatkan keuntungan pun bisa semakin besar. Yang ketujuh, mempermudah pekerjaan. Adanya aktivitas online ini sangat mempermudah pekerjaan para pemasar, di mana mereka tinggal
posting melalui berbagai aplikasi dibandingkan dengan membangun brosur. Alasan konsumen melakukan aktivitas online. Yang pertama, tidak perlu keluar rumah. Kedua, banyak promo. Yang ketiga, relatif lebih murah. Yang keempat, banyak pilihan. Terus yang kedua, kontribusi internet dan relevansinya dengan strategi dan pemasaran. Jawaban, dalam mempertimbangkan bentuk langsung dan tidak langsung kontribusi pendapatan langsung secara online, penilaian terhadap kontribusi langsung dari internet atau media digital lainnya yang penjual biasanya dinyatakan dalam persentase dan pendapatan penjualan. Keseluruhan kontribusi promosi tidak langsung secara online, penilaian promosi pelangganan baru atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada yang menggunakan sumber-sumber informasi online dan dipengaruhi sebagai hasilnya. Ketiga, soal nomor 3, hubungan antara e-marketing dan e-bisnis dianggap terpisah. Karena e-bisnis umumnya dipahami untuk mencakup semua 3 elemen e-bisnis. Juga umumnya lebih luas daripada e-commerce, di mana e-bisnis ini memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. E-bisnis ini mencakup pada modal sumber daya manusia maupun segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang atau jasa. Sedangkan e-commerce umumnya digunakan untuk mengacu ke pertama 1 atau 2 pertama, tapi kurang umum. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa ataupun produk melalui jaringan internet dalam waktu atau situs web saja. E-commerce ini hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi online saja. Yang keempat, soal nomor 4, Instagram marketing adalah segala upaya mempromosikan produk atau layanan melalui media sosial Instagram. Metode pemasaran ini cukup efektif menjangkau banyak pelanggan dalam waktu singkat. Penerapannya dengan membuat konten di Instagram. Dengan Instagram konten ini kita bisa mempromosikan atau mengiklankan produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Kita bisa membuat konten dengan beberapa penerapan strategi dalam Instagram marketing kita. Yang pertama, gunakan akun Instagram bisnis. Yang kedua, lakukan optimasi profil. Yang ketiga, buat konten menarik dan konsisten mengupdate. Yang keempat, manfaat semua jenis konten, dimana dengan menggunakan penerapan strategi tersebut kita bisa mendapatkan berbagai manfaat, seperti yang pertama, menjangkau lebih banyak audiens. Yang kedua, platform visual yang cocok untuk promosi. Yang ketiga, banyak fitur yang memudahkan. Untuk TikTok Shop atau TikTok marketing adalah salah satu strategi pemasaran digital dengan memanfaatkan TikTok. Jadi dalam penerapannya, TikTok marketing ini yang pertama kita harus membuat konten dengan menggunakan beberapa penerapan strategi. Yang pertama, strategi marketing TikTok dengan menggunakan hashtag. Yang kedua, manfaatkan fitur Do It With Me. Yang ketiga, perbanyak komentar. Yang keempat, berikan di platform TikTok. Yang kelima, buatlah konten yang beragam. Sekian jawaban UAS e-marketing dari saya. Saya ucapkan terima kasih.